Assalamualaikum اللهم اجعلنا مسلمين ذريتنا اللهم ارحمنا kosong diisi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim Muhammadun asyraful arabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد حق ندين به محمد حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد لأنفسنا محمد فرض على الأمم محمد دنيا وبهجتها محمد كاشف الظلمات والظلام مولاي صل
الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قريب لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع تذكر تذكير الحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات ندامه يوم القيامة يا حافظ أفأنا ثبتنا مع الثبات. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudariku, jamaah majelis Ta'lim Musharrah Sayyid Salikin Bambaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah, Rajabul Ashab, bulan Rajab, bulan ampunan, bulan yang penuh berkah, salah satu daripada Asyhurul Hurum yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salaf kita memberikan perhatian khusus dengan bulan ini, yang mana bulan ini merupakan bulan persiapan menuju bulan Ramadan sebagaimana terlantunkan dalam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah wujudkan benar keberkahan yang kita rasakan bersama di bulan Rajab ini dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah dan semakin jauh kita dari kelalaian dan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bersedih, tapi insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Sebagian daripada umat Rasulullah SAW semalam mengawali bulan Rajab dengan keberkahan yang luar biasa, dengan berkumpul, berzikir, istighatsah, baca maulid, baca zikir segala macam. Namun ada kelompok yang jauh lebih besar, ya, tanpa mereka sadari mereka memulai menyambut bulan Rajab justru dengan kelalaian, justru dengan bahkan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima apa yang kita lakukan daripada ketaatan-ketaatan tadi malam, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka-mereka yang lalai bahkan bermaksiat kepada Allah tadi malam. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Di sini kita bisa petik di antara ikhwan bahwasanya umat ini masih sangat banyak dibandingkan kita yang sedikit lebih memilih yang menyenangkan hawa nafsu mereka ketimbang yang datang dari Rasulullah. Sebagian mereka memang tidak tahu tentang bulan Rajab dengan awal Rajab, tapi sebagian mereka sudah tahu, tapi masih memilih untuk tetap menyambut tahun baruan dengan bermacam bentuknya,
baik itu dengan yang lalai, naudzubillah bermaksiat, ataupun dengan tanpa dinilai di situ adanya kemaksiatan sama sekali. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mungkin ikhwan sudah banyak ingat ke teman-temannya, ingat ke kawan-kawannya, keluarganya, tapi kenyataan kita juga mereka masih tetap melakukan apa yang mereka inginkan menyambut tahun baru. Jangan bersedih. Apa yang sudah kita lakukan itulah memang yang harus kita lakukan. Itu yang terbaik, memberikan nasihat, mengingatkan, mengajak, menghimbau. Jangankan kita, Rasulullah SAW pun diberikan peringatan atau diingatkan oleh Allah SWT tentang kesedihan Nabi Muhammad ketika beliau mengajak daripada keluarga-keluarga beliau untuk beriman, tetapi mereka tidak beriman. Sehingga Nabi sedih, Nabi pilu, jadi pikiran Nabi SAW. Lalu Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Wahai Muhammad, tugas kau nyampe ke kau tidak bisa memberi hidayah walaupun orang yang kau cintai, tetapi hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah. Jadi tugas kita sama dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu mengingatkan, menyampaikan. Mereka nerima, alhamdulillah. Ternyata mereka banyak dan nerima, wa syukurillah. Ya sudah kita sampaikan apa yang telah kita sampaikan. Nah, di sini kita sekali masih melek mata, ternyata kelalaian itu jauh lebih berpengaruh untuk umat ini. Walaupun mereka sudah tahu, himbauan banyak di medsos, segala macam asatis sudah menyampaikan, tapi umat Rasulullah masih memilih untuk menyambut, menghidupkan syiar orang kafir. Berarti di sini kita masih tugas berat, ikhwan. Tugas kita masih cukup panjang dan berat. Yang mana mereka itu bukan orang lain, ya tetangga kita, jiran tetangga kita, mungkin masih famili kita, kawan akrab kita. Ternyata mereka masih belum bisa membedakan yang hak sama yang batil. Kita pun bisa karena pertolongan Allah. Kita bisa meninggalkan yang buruk, memilih yang baik, itu pun karena pertolongan Allah. Artinya jangan berhenti berdoa. Sebagaimana Allah mampu memberikan hidayah dan taufik kepada kita, maka Allah juga mampu memberikan taufik dan hidayah untuk mereka. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah taala. Masuk kita kepada bab menjelaskan tentang adab seorang muallim, adab seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, seorang pengajar. Disebutkan di sini adab mereka banyak dan hendaklah diterapkan. Di antaranya kemarin disebutkan adab seorang ulama, di antaranya untuk menjauhi sama sekali daripada sifat sombong, sifat angkuh, ngerasa punya kelebihan, ngerasa dia berjasa, ngerasa dia punya sesuatu yang lebih dari orang lain. Sifat takabur, sombong itu tidak boleh, kecuali sikap sombong kepada orang-orang yang sombong kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, itu boleh. Bahkan dikatakan sedekah. Yang nyombongi orang yang sombong, apalagi orang itu fasik, sombong, orang itu kafir, sombong, boleh kita sombong. Ya, ada orang kafir di kampung kita ngaso paling kaya dia. Orang muslim di lingkungan ini miskin galau misal, jadi dia ngaso mecik ke Islam, dikecil kenyo Islam, diremeh kenyo Islam. Maka orang macam itu perlu kita sombong. Ya, bila perlu kita minjem mobil beragak, mobil mewah, taruh depan rumah kita, lewat depan rumah dia. Ya, pas lewat depan rumah dia, kita turun dengan dari mobil, minjem juga tak apa-apa. HP yang lipat dua tu nah, minjem juga tak apa-apa. Cak-cak teleponan kita, nah, sudah. Kau ambil lagi aku tap ke kau. Rekening yang mana? Ada 4 rekening aku tu. Ya bank mana? Ada galau aku ni. Teriak-teriak kalau biar dengar dia. Sombong, orang sombong itu orang kafir, apalagi atau orang-orang fasik, biar dia tahu bukan kau baik kayu. Islam juga kah kayu. Ya, kalau pacak punya kita nian, alhamdulillah. Bukan untuk sombong-sombong muslim, tapi semua orang-orang yang kafir atau orang muslim tapi fasik. Dia bangga dengan kemaksiatannya dan menganggap kita yang orang majlisan, orang langgaran, orang masjid ini kere galau. Ya. Pergi mahlid, pergi tahlil, pemakan di jalan jadi ya. Tunjuk ke kita tidak macam itu. Tunjukkan kita punya motor belagak, bawa ke majlis, punya kendaraan belagak, bawa ke majlis. Ambok enggak ada apa-apa pada orang-orang fasik. Ketika kita ada acara dia nak nyumbang, minta maaf, mau kasih dana kami lah cukup, lebih lagi ada. Sombong orang macam itu.
Walaupun belum ada, ya lebih lagi ada, cukup dana kami ya, cukup, ya cukup, pasti cukup, yakin deh, ya. Allah kaya, minta maaf Pak Ji, untuk acara maulid ini alhamdulillah dananya sudah ada, bahkan lebih lagi ada. Kami ni bingung nak bagi ke mana duit lebih ni. Mendinglah dia jangan dia sombong. Agak kalau dia nyumbang kita terima dia maulid tu, kalau tidak aku mana jadi dia tambah sombong. Perlu disombongi orang fasik macam itu. Baik, ikhwan rahimakumullah, wa tarkul kibr takabburi ala jami'il ibad illa ala dhalamah. Jangan kau sombong kepada siapapun daripada makhluk Allah. Bahkan ya kami minta maaf ikhwan, minta maaf tadi itu kalau kami sombong kepada kamu. Ya, kami sebagai ma'alim, kamu sebagai muta'alim. Ya, kami sebagai guru, kamu sebagai murid. Kalau kami ada kesan sombong dan ucapan, sikap, perbuatan, minta maaf tadi itu. Ya, sama murid pun tidak boleh sombong. Kalau bukan ada murid yang galak duduk dengar ceramah dewan, siapa nak dengarnya? Ya, berkat kamu dengan tawaduknya datang mau mendengarkan ilmu dengan orang yang banyak dosa ini. Ini cuma baca ngomong baik, tapi dosa juga banyak. Bangsa kamu dibuka, kami dibukakan Allah hijab, mungkin kamu dah galak duduk sama kami. Ya, Allah tutupi aurat, Allah tutupi dosa dan kesalahan kami. Kamu husnuzan, kamu digerakkan Allah, kamu duduk dengan tekun. Ya, bahkan di sini banyak bapak-bapak yang lebih tua dari kami. Itu tawaduk yang luar biasa. Orang tua galak duduk dengar ceramah orang muda. Masih muda kan yang ceramahnya? Ya, yang ceramah ni masih muda kan? Iya, masih nak bapak tua-tua banyak di sini. Istiqamah beberapa tahun. Nah, itu Allah yang nakdirkan. Coba Allah tutup pintu hati kamu. Tak galak kamu datang. Tidak tergerak hati kamu. Kalau pun tergerak Allah halangi. Ada ini, ada yang tidak baca. Jadi nak disombongkan apa? Ilmu juga datang dari Allah. Tak ada sebab kita nak sombong. Ya, kalau orang sombong itulah jadi temannya iblis. Ana. Zajran lahum anid dhulam. Kita boleh sombong dengan orang fasik, orang kafir, orang-orang yang berbuat kezaliman, itu sebagai cambuk buat mereka. Jangan sombong. Kami juga punya, kami juga mampu. Kadang-kadang maaf sombong, memang ada macam itu. Ketika kita datang ke kantor, bukan nak minta sumbangan, cuma nak minta izin. Karena prosedur negara harus ada izin. Tunjukilah berapa nak minta wong-wong itu. Oh, sombong ni bapak itu. Ngomong sama sekretaris dia. Itu ngomong kopi-kopi itu tanya apa dia kendaknya. Kalau nak proposal apa, tunjukilah berapa dia kendak. Oh, sombong. Teriak ke, maaf pak, minta maaf, dana kami berlebih lagi ada. Kalau bapak butuh kami tunjuk. Sombong ni, orang sombong itu. Apalagi Islam, apalagi simbol Islam dihinakannya. Wah, sombong ni perlu macam itu. Jangan kita direndahkannya. Zajran lahum 'anil dhulam. Untuk apa kita sombong dengan orang sombong, kepada orang fasik, kepada orang kafir? Yang sombong ya sebagai cambuk, sebagai balasan, sebagai teguran buat mereka. Jangan sombong, kami juga punya, kami juga mampu dan melakukan sesuatu yang mereka mampu. Kemudian wa itharu tawadhu'i fil mahafili wal majalis. Dan adalah seorang guru, seorang muallim, seorang syekh, seorang ustaz itu menampakkan ketawaduan di setiap tempat, di setiap perkumpulan, setiap majlis. Jangan menunjukkan dia merasa lebih sombong kalau macam. Nah, hakikat tawaduk ini sebenarnya adanya di hati, ikhwan. Ya, bukan berarti seorang guru menunjuk ke tangan untuk dicium oleh murid. Bahkan ada orang yang lebih tua itu dikatakan dia tak tawaduk, enggak. Ya, itu suatu hal yang memang sudah kaidah dalam syariat. Guru tangannya dicium oleh murid berkhidmat kepada guru. Itu sudah ada dari zaman Rasulullah. Sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Seorang murid berkhidmat kepada gurunya, bahkan sampai menjaga sendal gurunya. Ada kalau sejarahnya dalam sahabat Rasulullah. Ada yang tugas megang sendal, megang siwak, menyiapkan banyu wudu. Nah, apakah guru tadi, apakah Rasul dikatakan tidak tawaduk? Ngapa sudah ambil banyu dewek? Ngapa tidak menjaga sendal dewek? Tidaklah itu dikatakan tidak tawaduk. Ya, tawaduk itu dalam hati. Bahkan orang-orang itu yang berkhidmat justru menjadi mulia dengan mereka berkhidmat kepada orang yang berkhidmat kepada Allah dan Rasul. Ya. Ketawaduan ya di antaranya bentuknya banyak. Misal ya, dia tidak segan, ini alhamdulillah kita banyak saksikan di Palembang. Ustaz-ustaz kita kalau ada acara maulid, dia tidak ceramah, hadir dia. Banyak itu kita saksikan.
Ya, kadang-kadang sampai MC itu kebingungan. Yang kami hormati Bapak Ustadz Fulan, Bapak Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan. Kami yang sebutnya yang ceramah sih kok. Yang ceramah sih kok. Tapi dia pas Ustadz yang ceramah duduk manis nengah. Tidak macam yang wong-wong itu tuh nah, habis dia sambutan lagi dia ada kalah ceramah. Tahu kan? Wong-wong itu dia datang di satu acara cuma numpang ngenjuk sambutan. Habisnya minta maaf Bapak ada acara lagi. Mentu dia. Tak pernah dengar ceramah. Tak pernah dengar ceramah. Beda dengan ustaz-ustaz kita ni, alhamdulillah. Ya, habib-habib, kiai-kiai orang tua-tua kita ni, duduk dia, siapa yang ceramah tu? Oh, syana, oh masya-Allah, alhamdulillah, budak muda nak pacak ceramah. Dipujinya oleh orang tua-tua ada situ, ustaz muda. Dengar dia, khusyuk, ngangguk-ngangguk kepala. Nah, ustaz-ustaz kita saksikan antum, ya, di majlis hall yang baru-baru ini, berapa banyak itu orang-orang senior-senior kita? Habaib senior kita, ustaz-ustaz guru-guru senior, duduk tumplok-umpak satu, yang ceramah cuma sikap cuma dua. Yang lain dengar ceramah. Itu bentuk ketawaduan. Ketika mereka datang ke suatu tempat penuh, mereka tak maksud ke diri ke dalam. Mereka duduk di mana tempat mereka duduk. Ini akhlak. Walaupun kita sahabul bait, hendaklah memberikan tempat yang lebih pas untuk dia duduk. Jangan di depan pintu, jangan depan tangga. Ini ustaz, ini ulama. Duduk ke di depan. Kalau memang memungkinkan. Tapi kalau dia tidak mau, jangan dipaksa ke. Nah, yang salah ni kalau dia neko-neko masuk ke jurut, nak duduk depannya, nak jingongnya. Enggak, ya ketawaduan itu banyak ikhwan kita bisa saksikan. Alhamdulillah, pemandangan ini sering kita dapatkan. Ya, kadang-kadang juga ada ustaz itu tegak melok ngobeng. Ya, tegak melok ngobeng. Habis acara dia lewat pas tengok depan pintu ada nampan, ada ping, berantakan, tidak segan dia nunduk untuk ngambil barang-barang tersebut yang menghalangi di jalan. Dia tak pada melihat apapun, dia tak sungkan. Tak ada yang menghalangi dia untuk berbuat satu kebaikan walaupun dipandang wong, ustaz jangan, tak pantas. Seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu beliau ketika didatangi dikunjungi oleh orang-orang dari dusun, dari daerah-daerah, begitu dengan tawaduknya dusun, jalan sambil nunduk sama. Beliau sebagai pemimpin khalifah, bahkan beliau seorang Amirul Mukminin, khalifahnya Rasulullah SAW. Begitu orang-orang itu seperti itu, beliau langsung menjampakkan dirinya dengan beliau ngambil kayu bakar, ngambil apa, ranting segala macam, barang-barang, taruhnya masuk kepala, dia berjalan ngawak barang-barang tadi. Padahal dia khalifah Amirul Mukminin. Dia tak galak tertipu dengan sanjungan-sanjungan wong-wong yang sambil jalan nunduk kepala, tak boleh angkat kepala. Oh, dengan adab tu depan apa? Ini Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Siapa yang tak kenal? Nomor 2 setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar Siddiq. Semua sahabat mengakui kedudukan Sayyidina Umar itu setelah Abu Bakar Siddiq, tidak ada menyamainya. Tapi karena beliau tawadhu, beliau turun, lalu beliau mengambil barang-barang yang uang tak pantas ngambil kecil, uang rendahan. Beliau baik tahu masuk kepala dan beliau berjalan ke pasar ngawak barang tersebut. Sampai orang ngomong, ya Amirul Mukminin, jangan kami baik. Nah, ini siapa yang aja? Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri melakukan hal yang sama. Beliau Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ketika kumpul sama sahabat dalam satu pekerjaan, beliau tidak patantang tenteng, tegak duduk, nyingok-nyingok, nunjuk-nunjuk, enggak. Rasulullah mengambil bagian untuk ikut berkhidmah, dan cerita seperti ini sangat banyak. Beliau ikut dalam pekerjaan membangun masjidnya ketika baru hijrah. Padahal umur Rasulullah saat itu sudah 53-56 tahun. Beliau bekerja, membawa batu, membawa tanah, ikut bekerja. Sahabat semuanya, Rasulullah duduk manis be. Rasulullah duduk manis be. Tidak, kata Rasulullah, aku juga nak nyari pahala. Padahal beliau gudang pahala, sumber pahala. Masih ingat bagaimana waktu Rasulullah pernah duduk sama sahabat dalam satu perjalanan, lalu mereka berkhidmah, membagi tugas. Ada yang nyembelih kambing, ada yang ngolit, ada yang nyincang, ada yang masak, ada yang nyiapkan itu sudah kalau. Ada yang nyiapkan gede, ada yang nyiapkan banyu. Ada sikok yang belum. Apa itu? Menyiapkan kayu bakar. Belum terlintas di pikiran sahabat saat itu siapa yang nyiapkan kayu bakar. Rasulullah ngomong, ada sikok, aku belum, aku ngembeknya, kata Nabi. Apa Rasulullah? Kayu bakar, belum ada yang ngembek, aku nyai kayu bakar. Rasulullah, oh jangan Rasulullah. Sahabat langsung jangan. Tidak, kata Nabi, kamu dapat jatah kalau pahala, aku nak dapat juga. Ini Rasulullah menunjukkan. Ya, kalau di majlis, di musola, di masjid, dia tidak segan melakukan apa yang pantas. Dijengoknya ada kotoran, dimbeknya. Ya, termasuk juga yang kita saksikan, bahkan anak-anak dulu seorang ulama yang Masya Allah di Jakarta itu, Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Al-Haddad, termasuk seniornya Abu Yanagib, seniornya Abu Umar bin Aziz. Ya, beliau belasan tahun di Maliki. Itu tidak segan-segan di depan ulama hebat-hebat itu dalam suatu acara dia ngambil mic adzan dia.
Pas waktunya azan dia. Tidak nyuruh, walad azan, fulan. Dah, dia tegang dia. Sudah sepuh itu beliau. Umurnya dan kedudukannya jauh di puncak Abu Yanagib Umar Abdul Aziz. Termasuk tokoh yang Masya Allah. Kalau kami yang anak al-khairat tahu benar. Kalau sudah acara besar, acara maulid, kumpul ulama segala macam, kumpul dari jauh dari mana-mana. Kunci majlis itu ada di tangan beliau. Memulai Fatihah dari beliau, menunjuk siapa ceramah beliau. Dadakan itu beliau kalau ngatur. Abu Yanagib menyerahkan sama beliau. Tapi ketika datang suatu acara besar, kami wong umat ribuan hadir ulama ratusan puluhan berkumpul kalau waktu adzan beliau tak segan ngambil mic adzan beliau. Nah ini ketawaduan seperti itu. Ya, ada orang-orang yang Masya Allah ya, jauh dari ketawaduan itu, dari segi pakaian, dari sikap tingkah laku. Ya, cuma kan kita bisa melihat ya, orang yang pencitraan tawadu yang dibikin-bikin dengan tidak itu akan terlihat jelas. Kalau asli sama yang bikinan itu beda. Asli itu muncul karena hati yang baik. Ketika hati itu baik, maka seperti itulah keadaan. Ya, dia tidak ngerasa dihinakan. Kita dia duduk, tahu ada orang lewat depan dia berdebis. Ya, kalau kita ni ngaso tak punya apa-apa, kita tak ngaso apa-apa juga. Tapi kalau kita ngaso, ini apa masalahnya? Kita ni ngaso kita punya apa-apa. Coba kalau kita ngaso tak punya apa-apa, orang nak nyenggit depan kayak kita pun kita tak tersinggung. Orang nak jalan ngangkat kepala kaki di atas kepala kita tak perlu tersinggung. Karena kita ngaso tak punya apa-apa tu ni. Tapi ketika kita ngaso aku punya apa-apa, entah ilmu, entah jabatan, entah kedudukan, entah umur, entah apalah. Ketika ada orang bersikap agak kurang pas, kita ngerasa tersinggung. Ai orang ni kau ngajar dak hormati orang tua, dak hormati ustaz, hormati kiai, dak hormati orang macam-macam. Karena kita yang meletakkan diri kita di pojok. Jadi kita ngaso tersinggung. Coba kalau kita ngaso tak punya apa-apa, ya biasa baik. Tak diundang orang biasa baik. Diundang orang alhamdulillah. Ditegur, tak ditegur alhamdulillah. Ngucap salam duluan. Tak nunggu orang lain ngucap salam. Bahkan ra'sut tawadhu kata Rasulullah bada' bis salam. Puncak ketawaduan itu terletak dari orang yang selalu menului dalam ucapan salam. Dia lebih tua, dia mamang, dia ustaz, dia kiai, dia bos. Ketemu bawahannya, ketemu murid, ketemu majikannya di jalan, dia duluan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ustaz. Nak ke mana? Apa kabar? Sehat kalau? Negau duluan dia. Kita lagi di pasar, lagi ngantri, tetap bos kita negau di belakang. Oi Jod, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi bos, mana? Morong apa kau tu? Dia tegaunya dari dia, kita tak tahu dia ada di belakang negau kita. Nah ini tawadhu. Tidak menghalangi dia untuk melakukan hal seperti itu walaupun dia punya kedudukan yang lebih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa ithar tawadhu fi mahafil wal majalis, di tempat-tempat, di majlis-majlis, di perkumpulan-perkumpulan nampak di situ ketawaduan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Salah satu bentuk ketawaduan dan menunjukkan sifat bersih hati ketika ada seorang muallim, misalnya ustaz, dia senior, dia sudah senior, dia sudah punya murid, dia punya Masya Allah dakwanya. Kalau muncul ada seorang ustaz muda, masih muda ni, murid dia, adik kelas dia jauh di bawah. Ketika ustaz itu Masya Allah tampil memukau, orang senang, lalu dong nanya, ustaz, antum kenal tak sama ustaz yang ceramah kemarin di Maulid di Langgar Syarus Salikin tu? Oh kenal, itu kawan anak itu, satu pondok sama dengan anak. Padahal adik kelas jauh 6 tahun bedanya. Tapi dikatakannya kawan anak itu, satu pondok sama anak. Masya Allah. Tidak kalau orang yang tidak punya tawadhu, apalagi punya hati yang tidak beres. Oh kawan adik kelas anak itu. Dia masuk tu masih kecil, akulah sudah senior waktu itu. Wah, tak galak, takut nyampak derajat dia. Jadi dicampak yang tadi. Itu mondok tak lama dia tu, cuma 3 tahun. Kebetulan dia ada duit, dia pacak berangkat ke Mesir ke sana. Dia tu sebenarnya belum selesai mondok. Tak galak nyebutin kebaikan waktu, tapi yang minus-minusnya disebutnya. Tapi kalau tahu tu cak tadi dia, oh itu Masya Allah, sahib anak itu, kawan kami itu. Sama-sama mondok di pondok itu dulu. Masya Allah, itu dari dulu kelihatan memang sudah Masya Allah. Padahal budak itu masuk pondok, dia sudah nak keluar, nak lulus sudah ngajar di pondok itu, jadi sudah membantu ngajar. Tapi kalau yang sombong, oh itu adik kelas sana. Kadang lebih parah lagi, udah pulau kenal anak, mungkin lah yang mondok di sana juga. Aku dah kenal dia, oh dah dikenal kan. Padahal dah, ini parah hati orang itu, berantakan kusut. La ilaha illallah. Wa itsar tawadhu fi mahafil majalis wa tarkul hazal wa du'abah. Dan seorang muallim, seorang ustaz
ya harus berusaha menjaga diri, jangan berlebihan dalam bercanda. Penesan, kamu budak majlis, ya silakan penesan. Itu pun harus jaga budak majlis sama bukan budak majlis. Penesan, cara ngomongnya, cara gerakannya, sikapnya. Apalagi seorang ulama, seorang ustaz, seorang yang disepuhkan, yang ditokohkan, bukan perlu kaku. Saklek tak boleh, dak kate sejung kate soto kate penesan. Jangan pula belagi ge wong. Ya ada saatnya, ada saat-saat dia mencairkan suasana tegang kalau dicairkan dengan cerita lucu, dengan candaan yang tidak menyimpang dari syariat. Bukan maaf soto cerita yang sifatnya jorok, bawa cerita jorok atau menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, itu jangan. Ya itu boleh. Hatta Rasulullah SAW dalam sejarah banyak kita dapatkan bercanda dengan sahabat. Ya, antum mungkin masih ingat ada seorang sahabat ini mungkin agak sedikit jika ini agak igik lah. Waktu nak melok perang ngomong sama Nabi. Kadang-kadang kita dapat juga sahih kita majlis ni, orangnya terobos baik. Kalau kita ni nak ngomong sama ustaz tu nak pakai adab, etika, pelan-pelan ngomong punya waktu tepat. Ini dak ada budak siko datang, "Bib, aku nak undangan Bib. Kapan ada waktu kosong Bib?" Oh, depan orang langsung dianggap kawan. Ada yang model macam itu. Nah, ini sahabat cak itu. Siko sahabat tadi ngomong, "Ya Rasulullah, aku nak melok perang tapi siapkan aku unta." Aku nak melok perang tapi siapkan aku unta. Senyum Rasulullah, "Ya sudah, kaget aku siapa anak unta untuk kau." "No, apa anak unta Rasulullah? Anak pacak apa pun anak unta tu." Oh, langsung dia. "Ya terus kau nak apa? Kau nak unta?" "Ya nak unta." "Siapa?" kata Rasulullah. "Oh, otak dia." "Coba mbek," kata Rasulullah, "unta." Mbek lo sahabat, "Unta besar." "Nah, ini nah," kata Rasulullah. "Ini unta yang bakal kau pakai." "Ini bukan anak unta. Ini unta besar Rasulullah." "Ya, tadi ini anak unta bukan?" "Ada mak ada bapak tadi." "Ada." "Nah, berarti anak unta." "Ya, inilah untuk kau," kata Rasulullah. Rasulullah pun bercanda, anak unta. Macam kita ni budak kan. Kata ikhwanahullah, jadi bercanda boleh tapi jangan berlebihan. Apalagi bercanda itu ikhwan, nasihat buat diri antum sekalian. Kita harus tahu kenal keadaan dan tempat dan waktu. Keadaan lagi zikir, lagi wirid, lagi majlis, jangan toel-toel. Kawan lagi majlis, mesti ada tahu. Jangan ke kamu sudah tua bangkau. Budak di pondok, budak kecil-kecil kami marahi. Ini kadang-kadang ada kawan lagi khusuk dengan. Nah, kita budak ini tak tepat waktu. Lagi tahlilan, orang lagi berduka. Jangan soto, jangan penesan. Yang lucu-lucu tu hindari dulu. Saat gembira jangan gawaan sedih. Saat sedih jangan gawaan gembira. Diatur, sesuaikan. Di masjid waktunya. Boleh kita ketawa, boleh kita senang, boleh kita teriak di lapangan bola. Habis ngegol, Allahu Akbar, takbir dia, Masya Allah. Senang sampai dia jalan pucuk rumput, lutut yang jalan pucuk rumput. Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai wayang-wayang pantat orang Brazil itu, enggak usah. Biasa ada batasan. Apalagi kalau kita thalibul ilm, kamu mini soccer, jamaah majelis kalau ada budak yang bukan jamaah majelis, jangan sampai kita waktu senang ngegol ke sama cek dia. Harus beda. Jadi ada bedanya. Apalagi seorang muallim, seorang guru, seorang ustaz, penesan bercanda itu biasa. Kami sering menyaksikan guru-guru kami bercanda. Tapi ada batasannya. Kadang-kadang mereka sama mereka, levelan mereka. Ketika ada murid atau ada orang-orang lain yang bukan levelan mereka, mereka tidak bercanda. Mereka tutupi untuk menjaga wibawa mereka. Tapi ketika mereka sama mereka kadang mereka sotonya lumayan, penesannya lumayan, macam-macam. Macam ada tokoh seorang ulama terkenal, Sofat, seorang wali soleh, tapi bukan buat dicontoh. Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar di Hadramut sana. Beliau cukup lama tinggal di Mekah. Jadi waktu itu beliau datang sama kawannya. Pas sampai di kota Mekah, kawan ini apa kata nak tidur baik gawinya. Dibangun ke sholat susah. Akhirnya pas dia datang waktu sholat, tidurlah di masjid bulan puasa. Tidur, dibangun, tidak bangun. Akhirnya pegel dia ni, embeknya banyu, siramnya daerah depan sini. Yang tidur ni saking tidur kebo je gitu, tidak bangun disiram itu. Akhirnya dia panggil surto, security. Panggil, "Syuf rejal ya bol di masjid." Ni orang kencing di masjid jadi. Ini orang kencing di masjid. Surto tadi pas tengok, dia basah.
langsung ambil bentungan, gelebak-gelebuk, digebuk ini. Pas sudah habis nyesal juga dia. Tengok kawannya digebuk. Ya. Nyanyi bercanda. Ya kan bangun tidak pacak-pacak bangun. Siaman tidak bangun juga. Pegel dia panggil Surto tadi. Ini wong kencing di masjid nak jengok jadi. Surto tadi tak mikir nak jengok lagi langsung ngebuk. Sallallahu alaihi Nabi. Baik ikhwan rahimakumullah. Warifqu bil muta'allim, dan adalah seorang guru itu berlemah lembut dengan muridnya. Ya, lemah lembut dalam sikap, ucapan, perbuatan. Tapi maaf, ada kalanya kita harus tegas. Ya, harus tegas, apalagi kalau ya antum ditakdirkan Allah megang pesantren, duduk sebagai pengajar di pesantren, di madrasah. Kita temui dulu guru-guru kita waktu kami SD, kami ngerasakan punya guru-guru yang lembut, rahmat. Tapi ketika lihat kita bersikap salah dalam urusan agama, mereka tegas. Ya, mereka tidak main-main. Misalnya baik kita lagi adzan ngobrol, marah dia. Tapi kalau kita melakukan suatu kesalahan, misalnya kita membuat salah ujian ataupun nulis lambat macam, lembut mereka, kasih sayang, masya Allah. Jadi ada tempatnya. Ya, ada tempatnya. Lembut itu ada tempatnya, tegas itu ada tempatnya. Macam ada orang baru masuk Islam, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang Badui, orang tak paham, melakukan suatu kesalahan, ya kita maklum, kita maafkan. Tapi kalau orang yang sudah dididik, sudah paham, kesalahan dilakukan, apalagi dengan sengaja, dengan lalai, itu tidak bisa dimaafkan begitu saja. Ditegur dulu, diunjuk sanksi, baru diberikan maaf. Kalau dia memang orang yang ngerti kesalahan dilakukannya, itu akan lebih berat lagi. Ya, teguran kita berikan. Wa ta'ani bil mutajarrif. Wa ta'ani bil muta'ajrif. Wa islahul balid bi husnul irsyad. Kemudian lemah lembut, ya, dengan pelan-pelan dengan orang-orang yang mereka itu ya, kalau kita mempunyai murid di kelas, ada kan IQ-nya beda-beda. Ada yang cerdas, ada yang lambat. Nah, di situ kita perlu ya, memberikan pelayanan yang beda, perlakuan yang beda sama orang yang lambat, karena memang bawaan dia lambat, bukan karena dia malas. Dididik dengan tarbiyah, dan terutama mendidik anak kecil itu tidak gampang, ikhwan. Ya, orang yang bisa mendidik anak kecil, orang itu yang bisa menjadi syekh murabbi. Kalau dia tidak galak mendidik anak kecil dan tidak mau pusing, dia tidak bakal menjadi syekh murabbi. Kata salaf, ya, la yakunu syekh murabbi illa ba'da tarbiyatis sabi atau kama qala radhiyallahu anhu. Tidak akan menjadi seorang itu guru syekh murabbi kecuali kalau dia sudah pernah mendidik anak-anak kecil. Mendidik anak-anak kecil itu tidak gampang. Yang ini kita suruh diam, yang itu teriak, yang itu kita suruh diam, ini teriak Allah. Yang ini mabit, yang itu mabit juga. Depan kita. Ya, nah sabarnya lebih. Nah, syekh murabbi itu beda. Kalau syekh guru baik ngajar habis sudah selesai. Tapi kalau syekh murabbi itu kita ngerasa benar bukan cuma ilmu kita dapat, tapi didikan hati kita, pikiran kita ngerasa terbimbing. Ya, kita ngerasa terbimbing, terarah. Bahkan hubungan batin kita sama mereka itu tidak sebatas di majelis, sampai di luar majelis pun kita ada hubungan kontak batin. Itu syekh murabbi yang mendidik kita meniti jalan yang benar, bahkan membukakan kepada kita hijab yang selama ini kita tidak mampu membukanya, yang bisa menjelaskan kepada kita yang mana yang baik, yang mana yang lebih baik, yang mana tipe muslihat, yang mana benar-benar adalah suatu kebajikan. Kadang-kadang kita ini orang awam tidak paham, kan? Ya, macam contoh nak berangkat pergi haul, pergi maulid, ya. Boleh jadi untuk seseorang itu bagus, tapi untuk kita tidak bagus. Nah, kondisi kita beda-beda. Nah, kita perlu bertanya sama orang yang paham. Yang ke kita ya pokoknya bagus be, karena pergi haul, pergi maulid, ternyata ya belum tentu jadi suatu kebajikan. Ya, misal kita harus tinggal ke pekerjaan, tinggal ke keluarga, tinggal ke mereka terbengkalai, sedangkan kita nyari duit susah, nanti kita butuh ada kita. Nah, mungkin kalau kita mikir, ya aku dibayar uang, aku pacak pergi, ada yang ngajak, ada mobil, ada apa. Tidak segampang itu. Ya, banyak pandangan-pandangan orang soleh yang kadang-kadang di luar pemikiran kita. Warifqu muta'allim wa ta'anni bil mutajizrif islahul balid bi husnil irsyad wa tarkul harat alaih. Dan jangan berbuat membodohi atau membohongi mereka yang istilahnya uji kita ini ngibuli lah, ya, diperolok. Jangan. Orang yang punya kekurangan itu tidak boleh diperolok, tapi diberikan pelayanan khusus. Wa tarkul anas min gaulin la adri, dan
jauhi daripada ucapan atau ucapan yang kasar. Ketika ada orang nanya, tak tahu, tak faham, tak tahu. Nah, itu contohnya. Atau dengan cara-cara yang kasar lainnya. Kadang-kadang memang kita tak tahu, kita tak faham, ya, ditolak dengan cara lembut. Memang kadang-kadang yang nanya juga salah tempat. Ya, ada orang nanya kita, Ustaz ni lagi sibuk nak pergi, nak cepat, yang kita, Ustaz, Ustaz, dengar Ustaz, nak nanya Ustaz. Ya, nanya tadi tak perlu penting kadang-kadang. Nanya tadi sesuatu yang sudah dijelaskan. Nah, ada ustaz yang memang punya zatul hilim, kesabaran yang indah, yang lembut. Mungkin dia bisa sabar, dijelaskannya, dijawabnya. Tapi ketemu ustaz yang mungkin dia lagi capek, lagi dalam keadaan, kita nanya macam itu, mungkin dia jawab dengan kalimat yang kasar. Oi, kau ni mada ini tadi baru dijelaskan majlis tadi itu. Tanya yang lain weh. Asal je ustaz tu. Lah berapa kali dijelaskan di majlis masih dah faham juga kan. Oh ya Allah, otak mereka apa kan. Asal ustaz tu jawab. Dapat jawaban tak? Tidak dapat. Nyesel. Oh cobalah aku tak nanya tadi. Malunya aku ustaz macam itu jawabnya. Tapi ada ustaz yang ketika dia ditanya, dia tak tunjuk jawaban tapi lemah. Pas kita nanya, ustaz ini ya Allah. Bila kita tanya, itu tu sudah jelasnya. Ya Allah, alafu ana ni nak cepat kaget ente ingatkan nanti tanya lagi kaget ente telefon deh anak nak cepat kita terlambat ditunggu di sana tak maaf ya Ustaz dia Ustaz ini menjawab jawaban tak? Tidak jawaban, tapi sikapnya ajib tak? Nyenang hati. Bahkan kita dimarahi kawan kita, kau ni pula Ustaz nak cepat makin nanya-nanya pula ya, malu kita. Caranya tadi lembut, kaget insyaAllah cuba kita telefon anak tu tanya sama budak nama Ustaz WA deh ya, Ustaz nak cepat dalam malah ditunggu orang di sana. Jawaban tak dapat, tapi dapat sikap yang indah, membuat kita senang walaupun tak dapat jawaban. Tapi ada orang yang jawab tapi dengan kasar membuat kita malah tak senang. Oi kau ni bengak ni, tak apa-apa itu aku jelasin 3 kali di majlis saya dah faham juga, boleh itu tu, tak ada berdosa. Dapat jawaban tadi, boleh, tak berdosa, tak apa-apa. Tapi ada yang bela-bela tadi dengan kasar. Wasarful himma ila sa'il wallahu alam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Mungkin sampai sini masuk waktu Isya. Dan untuk malam Khamis depan insyaallah majlis kita malam Khamis depan pindah ke ada majlis zikir ziarah seberang Ulu. Ya, majlis zikir ziarah seberang Ulu. Insyaallah maghrib kumpul di Haddad seperti biasa, pada Isya ziarah di seberang Ulu. Insyaallah taala malam Khamis depan. Malam Rabunya Jaturi gabung majlis zikir ziarah Datuk Agil. Malam Rabu. Jadi maghrib di Muarras seperti biasa, pada Isya di Datuk Agil. Malam Kamisnya di seberang Ulu, malam Ahad depan baru insyaallah ziarah Kambang Koci. Maghrib kumpul di Mushola Al-Fakhr di dekat Pasar Kuta itu. Insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Qibal adzan Isya. Yang nak berwuduk silakan.
Ada 6 terus. Asyhadu an